Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 tugas besar intelijensi buatan RB. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul klasifikasi iris flower dataset menggunakan Artificial Neural Network atau ANN. Next. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wiljiva Lutfia dengan NIM 123140071. Saya Aprilianti dengan NIM 123140041. Saya Sylvia dengan NIM 123140133. Oke, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk tahap pendahuluan, kami memilih iris flower dataset sebagai objek klasifikasi. Dataset ini dipilih karena datanya rapi, seimbang, dan tidak memiliki missing value, sehingga sangat cocok digunakan untuk model artificial neural network. Dataset ini memuat 4 fitur numerik berupa ukuran sepal dan petal yang memiliki pola jelas antar spesies, sehingga membantu model dalam mempelajari perbedaan setiap kelas. Selain itu, ukuran dataset tidak terlalu besar sehingga proses pelatihan model dapat berlangsung cepat namun tetap efektif untuk melihat bagaimana ANN mengenali pola dan melakukan klasifikasi. Next. Untuk landasan teori, Artificial Neural Network atau ANN adalah model yang cara kerjanya meniru jaringan syaraf manusia. ANN punya 3 bagian utama, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Selama proses training, ANN akan menyesuaikan bobot supaya hasil prediksinya semakin akurat. ANN cocok untuk tugas klasifikasi karena mampu mengenali pola yang kompleks dari data. Di tugas ini, kami membangun ANN menggunakan TensorFlow dan Keras. Sebelum model dilatih, kita lakukan EDA dan pre-processing dulu supaya datanya siap masuk ke model. Setelah pelatihan selesai, performa model dievaluasi menggunakan confusion matrix untuk melihat seberapa tepat model memprediksi tiap kelas. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mencoba mensimulasikan dan menjelaskan sedikit tentang kode dan output yang telah kami buat. Yang pertama itu ada mendownload data set dan menemukan file irisnya, yang dimana fungsi dari codingan kali ini atau sel kali ini yaitu menginstal library Kaggle dan mengunduh dataset irisnya dari Kaggle tersebut serta mencari nama file secara otomatis dalam format yang telah diunduh tersebut. Kode ini memastikan kita tidak perlu mengunduh file secara manual lagi. Setelah diunduh, script tersebut akan melakukan pencarian folder secara rekursif untuk menemukan lokasi dari file tersebut. Selanjutnya ada import library. Di sini berfungsi untuk mengimport seluruh library yang diperlukan seperti Pandas, NumPy, Skittin-Learn, TensorFlow, Keras, Seaborn, dan Matplotlib, yang mana di sini tidak akan menghasilkan output apapun jika berhasil, sedangkan jika error akan menginstal library yang hilang tersebut. Dan di sini ada juga untuk load datasetnya. Yang load dataset ini coba ke bawah. Nah, load dataset di sini akan menghapus 5 baris pertama untuk verifikasi strukturnya, di mana digunakan untuk memastikan dataset yang kita buka itu apakah sudah benar atau belum, dan melihat isi kolomnya seperti yang terlihat di gambar. Ada sepal length, ada sepal width, ada petal length, petal width, dan spesial. Nah, yang selanjutnya itu ada menghapus kolom ID, yang dimana kolom ID ini tidak berkontribusi pada proses prediksinya. Maka kolom ID ini harus hanya
hanya berisi nomor urut baris, tidak memiliki korelasi terhadap output model tersebut. Yang outputnya itu dihasilkan tampilan kembali tanpa kolom ID-nya. Selanjutnya itu ada menyiapkan fitur atau label encoding dan normalisasinya yang berfungsi untuk memisahkan fitur X dan label Y, yang mana mengubah label teks menjadi angka menggunakan label encoder dan menstandarkan fitur menggunakan standar scalar. ANN tidak akan bekerja lebih baik jika data numeriknya memiliki skala yang seragam dan label encoding yang memiliki model dapat memahami kelas outputnya. Oke, lanjut. Itu ada udah di bawah, lanjut ada spanning test screen. Itu membagi datanya menjadi 80% dia training dan 20%-nya itu testing. Lanjut. Nah, mungkin ke atas dulu tadi itu dia ada mengubah X-nya. Oke, lanjut membangun ini. Nah, ini dia akan menampilkan output. Coba lihat outputnya. Ada outputnya nggak sih? Bangun model ANN. Itu akan membuat jaringan saraf tiruan dengan 2 hidden layer yang kompilasi model dengan optimizen, Adam, dan loss function. Oke, di sini dia menghasilkan total frame-nya itu 139 dan trainable-nya itu 139 dan non-trainable-nya itu ada 0. Misalnya ada training model. Ini akan melatih model selama 50 endpoints dan akan menampilkan akurasi dan loss per eposnya. Di sini angka outputnya itu ada 1 sampai 50 endpoints yang akan dihasilkan. Oke, next. Ada grafik, pembuatan grafik, akurasi dan loss. Nah, di sini terlihat grafik perkembangan akurasinya dan grafik perkembangan lossnya. Yang akurasi itu pembelajarannya stabil, sedangkan yang grafik loss dia itu lebih ke overthink, tidak overthink. Lanjut. Ada evaluasi model atau testing, yang dimana model memperkirakan kelas dan data testingnya dan menghitung akurasi finalnya. Akurasinya itu ada 0,966,7. Artinya 29 dari 30 data uji terklasifikasi dengan benar. Hasil ini sangat baik dan umum untuk dataset iris. Oke, ada confusion matrix, yang mana akan menampilkan confusion matrix dalam bentuk heat maps. Nah, ini heat maps confusion matrixnya. Ini menunjukkan kelas yang sering tertukar karena fitur mereka lebih mirip dibandingkan setosa. Mungkin sekian penjelasan dari saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Pada bagian hasil ini, yang pertama dilihat adalah proses training model. Di awal pelatihan, akurasi model masih sekitar 45, tetapi terus naik secara stabil hingga 95%. Pada ekor terakhir, akurasi pada validasi kedua menunjukkan pola yang serupa, berada di kisaran 90-96%. Sementara itu, nilai loss pada training dan validasi terus menurun tanpa menunjukkan dasar, sehingga proses pembelajaran bisa dibilang berjalan dengan stabil. Kalau untuk interpretasi learning curve,
menunjukkan bahwa akurasi training validasi bergerak hampir sejajar sehingga model tidak mengalami overfitting. Penurunan loss yang konsisten juga menandakan bahwa model semakin baik dalam memprediksi seiring bertambahnya effort. Evaluasi pengujian pada data testing, model mencapai 96,67%. Confusion metric menunjukkan 2 kelas diprediksi sempurna. Ini membuktikan bahwa model ANN mampu mengenali 3 spesies iris dengan sangat baik dan bekerja efektif pada data baru. Untuk kesimpulan dari eksperimen ini yaitu model ANN yang digunakan mampu mengenali pola iris flower dataset dengan sangat baik. Saat diuji, model mendapatkan akurasi 96,67% yang hanya satu sampel salah, sehingga bisa dibilang prediksinya sudah sangat akurat. Arsitektur model yang sederhana tetap bekerja efektif karena data yang digunakan sudah distandarisasi sehingga lebih mudah dipelajari. Performa antar training, validation, dan testing juga konsisten, menandakan model tidak overfitting dan bisa bekerja baik untuk data baru. Secara keseluruhan, ANN terbukti cocok dan efektif untuk tugas validasi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai klasifikasi iris flower dataset menggunakan Artificial Neural Network. Sekian, terima kasih.